Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat teman belajar dimanapun Anda berada, saat ini kita sudah memasuki pelajaran yang ke-10, di mana tema kita kali ini adalah kisah keteladanan Luqman. Dan sub pokok bahasan yang akan kita bahas pada materi kali ini adalah yang pertama, siapakah Luqman itu? Dan yang kedua adalah Luqman banyak bersyukur. Sebelum kakak melanjutkan untuk materinya, terlebih dahulu kakak mengingatkan kepada kita semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M: memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sekarang mari disimak baik-baik videonya sampai dengan selesai. Siapakah Luqman itu? Luqman adalah hamba Allah yang saleh. Ia tidak menerima kenabian, tetapi menjadi seorang ayah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berkebangsaan Habsyi, berasal dari kota Sudan. Pekerjaannya sebagai tukang kayu, tubuhnya pendek. Dia memiliki kekuatan dan mendapat hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nasihat yang disampaikan kepada anaknya diabadikan dalam Al-Quran. Luqman adalah anak dari Ba'ura bin Nahur bin Tarih. Dan Tareh bin Nahur merupakan nama dari Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Luqman hidup selama 1000 tahun. Ia menjadi guru Nabi Daud alaihissalam sebelum diangkat menjadi nabi. Jadi di sini Luqman ini adalah gurunya Nabi Daud ketika Nabi Daud belum jadi nabi. Pekerjaan Luqman pada awalnya adalah tukang kayu, tukang jahit, dan juga menggembala domba. Ia kemudian diangkat menjadi qadhi atau hakim. Luqman menikah dan dikaruniai banyak anak. Akan tetapi semua anaknya meninggal dunia ketika masih kecil. Semua itu ia terima dengan ikhlas karena ia yakin dan sadar bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dijelaskan bahwasanya Luqman ini awalnya mempunyai anak yang banyak, akan tetapi semua anaknya ini meninggal dunia ketika masih kecil. Dan Luqman sendiri hidup selama 1000 tahun. Luqman ini juga gurunya Nabi Daud ketika masih belum jadi nabi. Luqman banyak bersyukur. Nah, dari sekarang mari kita bersama-sama membaca Quran surah Al-Luqman ayat 12. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kita ulangi sekali lagi, perlahan-lahan bacanya. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur,
maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dijelaskan di ayat ini menunjukkan kita diperintahkan untuk selalu bersyukur kepada Allah. Nah, dari surah Al-Luqman ayat 12 ini ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama, Luqman adalah orang yang taat beribadah kepada Allah. Dijelaskan di surah Luqman ayat 12 ini bahwa Luqman adalah seorang hamba Allah yang dianugerahi oleh Allah berupa ketaatan beribadah. Selain itu dijelaskan pula pada penjelasan-penjelasan tafsir yang lain bahwa Luqman ini memiliki perasaan yang halus, akal pikiran yang sehat, dan pengetahuannya yang luas. Yang kedua, Luqman selalu bersyukur atas nikmat yang ia peroleh dari Allah. Luqman ini dianugerahi oleh Allah berupa hikmah. Hikmah itu adalah buah dari ibadah. Hikmahnya apa? Bahwa Luqman adalah pandai bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Selanjutnya yang ketiga, di situ dijelaskan bahwa syukur adalah berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Artinya di sini orang yang berterima kasih, maka yang bersyukur, maka akan diberikan balasan oleh Allah untuk dirinya sendiri lagi. Penjelasannya syukur adalah berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Seperti tubuh yang sempurna, dapat melihat, mendengar, berbicara, berjalan, meraba, ataupun merasa. Kita dapat makan dan minum, memiliki tempat tinggal, pakaian, dapat belajar, serta memiliki iman dan Islam. Ini merupakan anugerah dari Allah yang harus kita syukuri. Nah, demikianlah adik-adik untuk materi kita kali ini. Dan tugas hari ini ada 3 soal. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan syukur? Dan yang kedua, mengapa kita harus senantiasa bersyukur? Kita sudah diberikan oleh Allah bermacam-macam, kenapa kita harus bersyukur? Yang ketiga, bagaimana kita menunjukkan rasa syukur atas tubuh yang sehat? Nah, ketika kita diberikan oleh Allah tubuh yang sehat, itu apa yang harus kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah? Itu tugasnya, 3 soal. Ditulis di bukunya masing-masing soal dan jawabannya, kemudian diberikan kepada Bapak Ibu gurunya untuk diberikan penilaian. Demikianlah untuk pembelajaran kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan bagi adik-adikku yang saat ini belum subscribe, kakak sarankan untuk subscribe. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian jika menurut kalian video ini cukup bermanfaat. Akhirnya kakak mengingatkan untuk tetap semangat belajar dan selalu menjaga kesehatan. Akhirul kalam, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.